Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Okay, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa buy, sell, dan trade lebih dari 1.300 cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, dan banyak lagi. Ya, seperti yang kita tahu juga, Gate.io sedang merayakan ulang tahun yang ke-9-nya, di mana ada total price pool sebesar 120.000 USDT. Ya, bagi kalian yang belum memiliki akun di Gate.io, bisa cek link kita di bawah dan mulai trading di Gate.io. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 0,88%. Dengan total market cap mencapai di 1,19 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia kembali lagi turun sebesar 1,2%. Dengan harga di 28.600-an. Ya, jadi sekarang sepertinya Bitcoin mulai struggling untuk tembus 297. Ya, bahkan beberapa hari ini itu mulai berubah menjadi resisten yang cukup menyebalkan bagi Bitcoin. Ya, Ethereum dia ikutan turun juga sebesar 1,66% dengan harga di 1.725-an. Dan untuk BNB ya masih belum berhasil reclaim lagi di area $300 dan turun sebesar kurang lebih 0,95%. Ya, XRP turun sebesar 2,27%, Cardano turun sebesar 2,65%, dan seterusnya. Ya, jadi rata-rata banyaknya terkoreksi. Paling ada beberapa yang sedikit anomali seperti Dogecoin, Polkadot, dan beberapa lagi. Ya, tapi intinya kebanyakan cenderung turun. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin, daily close-nya sangat jelas bahwa dia masih belum berhasil mereclaim daerah 297 ya. Bahkan di sini sudah berapa hari nih ya, sejak tanggal 23 Mei breakdown sudah 1 2 3 4, bahkan sudah 4 hari dia mencoba untuk kembali lagi ke atas 297 tetapi belum berhasil. Artinya apa? Ya, ini skenario sebagai daerah supply semakin kuat ya. Kurang lebih seperti apa sih daerah supply? Seperti di sini ya. Mereka sideways dulu berapa lama? Ujung-ujungnya ketemu resisten dan akhirnya boom ya. Dan baik lagi, ada kemungkinan juga terjadi kapitulasi lagi ya. Dan sebenarnya bisa dibilang antara dua ya kalau misalkan daerah supply ini ya. Yang pertama bisa kapitulasi langsung seperti ini, hanya dalam beberapa hari drop sampai puluhan persen, atau alternatifnya bisa saja seperti ini ya. Dia drop, rally lagi, drop, rally lagi, dan seterusnya. Nah, ya, jadi ada kemungkinan seperti itu. Ya, untuk skenario supply ada dua. Anda bisa kapitulasi langsung atau bisa membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Ya. Nah, tetapi ya walaupun sekarang probabilitasnya semakin kecil, masih ada kemungkinan ya Bitcoin melakukan movement seperti di 2018 ya, di mana di 2018 sama-sama waktu itu dia tembus trendline ya. Dia tembus trendline dan dia kita bisa lihat di sini ya, sebentar. Geser dulu. Dia tembus trendline di 2018 dan dia kembali lagi retest MA200 ya seperti di sini. Dia tembus, retest dulu, baru rejection terakhir. Ya, jadi masih ada kemungkinan Bitcoin rally. Walaupun menurut gua secara bentuknya ya dari bentuk candles juga dari beberapa hari ini movementnya, plus juga the Fed yang masih terus hawkish, kemungkinan besar ini lebih masuk ke daerah supply ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan untuk indeks dolar kita bisa lihat dia cenderung stagnan ya. Dia stay di daerah 101 terus. Nah, di sini sepertinya ada kebingungan dalam market. Karena kalau kita lihat bentuknya mulai terbentuk pola candle spinning top ya, bearish spinning top. Jadi bingung nih, market sempat ke atas tapi ke reject, ke bawah juga ada support di MA50. Tinggal kita lihat apakah MA50 ini akan menjadi support bagi indeks dolar atau tidak. Ya, kalau sampai menjadi support, ya sudah siap-siap ada kemungkinan besar Bitcoin terutama akan lanjut lagi turun sampai ke MA200 weekly. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk Bitcoin. Ya, untuk lebih detailnya kita akan bahas di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan news kita pada hari ini datang dari CNBC. Ya, di mana beberapa crypto firms ya, malah menyatakan bahwa oke, kita sudah dalam bear market, tetapi itu bagus justru. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka bear market ini bisa mencuci market dari bad actors. Ya, bad actors itu seperti apa? Yang pertama, orang-orang yang suka pump and dump dan membuat project-project yang basically nggak jelas, ya. Project-project yang sebenarnya hanya didesain untuk ya dibikin hype, pam, ujung-ujungnya mereka jual, ya beres. Bisa bisa bentuknya rug pull, bisa bentuknya pump and dump, dan macam-macam, ya. Nah, dalam kondisi bear market, orang akan cenderung lebih
negatif terhadap project-project seperti itu. Ya, berbeda dengan 2021. Lu coba lihat ya. 2021 banyak sekali meme coins yang nggak jelas, yang nggak punya utilitas, yang benar-benar tujuannya adalah untuk, ya sudah, it's just, ya kita pump aja ya. Ya, itu sangat laku. Ya. Tetapi sekarang kita bisa lihat secara demand, project-project yang nggak jelas itu semakin berkurang. Ya. Dan nantinya saat waktunya naik, yang seperti itu kemungkinan besar nggak akan terlalu bisa naik. Ya, karena kenapa? Orang-orang akan mengambil aset yang lebih punya lebih punya kualitas kesannya. Ya, project-project yang memang benar-benar ada gunanya, mereka akan lebih cenderung ambil Bitcoin. Bahkan biasanya kalau secara siklus, orang akan cenderung ambil dulu Bitcoin, baru pelan-pelan dari keuntungan Bitcoin itu mereka tumpahkan ke altcoins yang menurut mereka memiliki value. Ya, itu cycle-cycle dari sebelumnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita tahu salah satu penyebabnya dari bear market ini adalah Terra Luna, ya, atau lebih tepatnya ya dipegging dari Terra USD. Di mana ya seperti yang gue sudah bahas di video-video gue sebelumnya, sebenarnya jelas itu adalah penyerangan, ya, literally Terra ekosistem itu diserang. Dan tentunya banyak sekali teori-teori, ya. Ada yang bilang BlackRock, ada yang bilang ini adalah Wall Street, dan macam-macam. Ya, jujurnya make sense juga. Untuk BlackRock kenapa make sense? Karena BlackRock adalah bisa dibilang backer dari USDC. Ya, mereka mungkin melihat USD ini sebagai satu pesaing. Itu teori BlackRock. Ya, kalau untuk teori Wall Street, ya Wall Street merasa bahwa mereka dirugikan dengan banyaknya orang yang memindahkan dana dari stock markets, commodities di Amerika Serikat, ya yang biasanya bermain di Wall Street, pindah ke cryptocurrency. Mereka ingin menghancurkan itu supaya balik lagi ke mereka duitnya, ya. Dan banyak lagi juga konspirasi-konspirasi lain. Tapi yang pasti adalah literally mereka diserang, ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga ya baik lagi ya, cukup banyak yang menyatakan bahwa memang ini diperlukan, ya, karena bull market ini membuat semua orang jadi sedikit halu lah gitu ya, merasa bahwa wah kripto favorit mereka akan pokoknya nggak akan pernah turun dan seterusnya. Dan ya seperti yang gue bilang ya, gue pribadi sudah bilang beberapa kali untuk take your profits, ya, mau di meme coins, mau di Bitcoin, mau di Ethereum, take your profits. Dan ya waktu itu ya saat bull market gue akan dikatakan konyol, wah enggak lah, lu jangan bikin orang ragu, ini akan naik sampai harga yang nggak masuk akal. Gue udah bilang nggak akan mungkin terjadi, ya. Tetapi banyak orang yang karena mereka nggak bisa ngitungnya, mereka ngerasa itu mungkin aja, karena halu, gitu. Saat sudah jebol, sekarang ya sudah mereka bingung sendiri gigit jari. Sementara kalau gue sih sudah take profits, gitu. Jadi ingat, take your profits. Aset sebagus apapun, kalau lu sudah bikin trading plan untuk take profit, just take your profits. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Seperti yang kita bisa lihat, ya, teori ini menjadi daerah supply atau skenario A semakin kuat. Ya, kita bisa lihat bahwa sejak tanggal 23 Mei, ya, saat dia breakdown di sini, beberapa kali Bitcoin berusaha untuk kembali lagi menembus 297. Di tanggal 24, tanggal 25, dan tanggal 26, akhirnya pada tanggal 27 mulai drop juga, dan sebentar lagi, ya, technically speaking, sepertinya tipis-tipis nyaris membuat lower low, ya. Jadi ya sekali lagi seperti yang gue bilang, kemungkinan ini menjadi daerah supply semakin besar, ya. Dan buat kalian yang bingung daerah supply itu contoh seperti apa, ya, kayak di sini, ya, kayak yang gue bilang di depan. Tapi bedanya di sini daerah supply-nya lebih pendek, ya. Di sini daerah supply-nya lebih panjang, gitu, ya. Maka dari itu siap-siap ada kemungkinan Bitcoin akan kapitulasi, ya, atau mungkin juga bisa membuat lower low dan lower high yang lebih pelan, ya. Nah, tentunya seperti yang kita sudah katakan berkali-kali sebelumnya, targetnya adalah MA200 weekly, yang sekarang masih sama sih harusnya ya. Yes, Mas. Oh, sedikit. Oh, enggak sama. Masih sama, di 22.000 lebih $65, ya. Jadi sekali lagi buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, sekarang tinggal tersisa di situ, ya. Dan sekali lagi please gue ingatin, ya, walaupun gue sudah bilang berkali-kali, MA200 ini adalah support yang sangat baik, ya. Tapi jangan sampai kalian over leverage, karena kita bisa lihat ini nggak langsung pump, ya. Dia butuh beberapa minggu, ya. Biasanya di sini minimal 4 minggu. Ini yang paling cepat, ya. Biasanya dia butuh belasan sampai bahkan puluhan minggu untuk bisa menemukan support yang cukup kuat di 200 dan baru pelan-pelan bisa rally lagi ke bull market. Jadi sekali lagi, walaupun MA200 adalah tempat yang sangat bagus untuk akumulasi, jangan sampai kalian over leverage, ujung-ujungnya malah jadi rugi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat bahwa lanjut lagi, ya. Dia kembali lagi turun, dan kalau kita bisa lihat, ya, ini jelas menjadi daerah resisten sekarang $30, ya.
Dan MA20 sebentar lagi makan cross dengan si support di sini ya. Berarti kembali secara struktur masih apa? Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan masih terus ya. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya benar-benar AVAX menargetkan daerah 9 dolar lebih 45 sen. Tentunya seperti yang kalian tahu, ini adalah daerah summer low bagi AVAX ya, tepatnya di bulan Juli lah ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah nanti pertama apakah akan sampai sini ya. Dan yang kedua, kalau sampai apakah dia akan bertahan atau tidak. Karena sudah beberapa aset lain, ya beberapa alts lain, summer low-nya sudah tembus ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX ya. Gue ulangi lagi, untuk buy limit terakhir kita di AVAX masih ada di 9 dolar lebih 45 sen. Bang, kalau tembus gimana? Kalau tembus untuk AVAX gue sarankan untuk stop dulu ya, jangan tambah dulu lagi posisi. Karena seperti yang gue bilang, ya altcoins yang summer low-nya tembus, ya tentunya siklus ini ya, kalau siklus sebelum-sebelumnya ya beda lagi. Tapi siklus ini, andaikan alts yang summer low-nya tembus, biasanya dia akan kehilangan momentum dari si aset itu sendiri. Ya, jadi dia tinggal ngikutin BTC saja. Contoh seperti Cardano, ya. Cardano sudah hilang summer low-nya sejak udah lebih awal lah, beberapa bulan sebelum yang lain ya. Dan kalau kita lihat secara price action ya sudah hanya ngikutin BTC saja. BTC naik, dia naik sedikit. Yang sedihnya BTC turun, dia naik lebih banyak. Dia turun lebih banyak ya. Jadi kurang lebih akan seperti itu sifatnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, kita tinggal nunggu di daerah 9 dolar lebih 45 sen. Oke, dan selanjutnya kita akan update mengenai Sandbox. Dan untuk Sandbox kita bisa lihat bahwa yang menjadi masalah utamanya lagi-lagi adalah siapa? MA20 di daily ya. Jadi kenapa Bang pakai MA20? Kenapa pakai MA50? Ya, that's the reason ya. Kita bisa lihat bahwa 20 dengan sangat jelas ini menjadi resisten ya dari berkali-kali dan berbagai macam aset ya. Dan untuk sekarang kita bisa lihat bahwa sudah 3 hari ya. Ya, ini lagi masuk hari ketiga lah lebih tepatnya ya. Masuk hari ketiga dia mulai di reject oleh MA20 ya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya dia ada struktur di daerah 1 dolar lebih 1 sen. Ya, dimana di sini adalah sebelumnya daerah resisten pada Agustus 2021. Dan kalau kita di sini ada korelasinya, ya, ini resisten yang mulai berubah menjadi support sepertinya. Nah, tinggal kita lihat, ini masuk juga sebenarnya ke daerah ini ya, ke daerah supply juga ada kemungkinan, sama seperti BTC, daerah supply, nanti ke reject 20 dan dia kemungkinan besar akan retest lagi daerah sini, ya, 1 dolar lebih 1 sen. Ya, jadi buat kalian yang tertarik untuk averaging ya bisa pertimbangkan untuk averaging si Sandbox ini di daerah situ ya di daerah 1 dolar lebih berapa nih? 1 dolar lebih 1 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox ya. Overall dia jujurnya nggak terlalu parah ya kalau kita mau ngomong jujur ya. Kalau kita lihat dia summer low-nya bahkan masih jauh ya masih di sini. Daerah berapa nih? Ya masih jauh lah, masih berapa 15 sen ya. Jadi lagi-lagi untuk Sandbox not that bad ya. Dan untuk yang ingin averaging bisa pertimbangkan di daerah 1 dolar lebih 1 sen. Dan gue ingatkan sekali lagi juga, jangan sampai kalian misalnya gini, udah 90% altcoins masih akumulasinya altcoins terus ya. Jadi buat yang sudah gue bilang dari dulu ya, buat kalian yang terus masih akumulasi altcoins, pastikan jangan terlalu besar portofolio kalian di altcoins. Andaikan altcoins kalian cuma 10-20%, boleh lanjut. Tapi kalau altcoins kalian 90%, 80% dari portofolio, gue sarankan untuk stop dulu dan fokus untuk averaging di Bitcoin saja. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas Decentraland mana. Ya, udah bahas Sandbox, kalau kita nggak bahas Decentraland mana, itu kayak nggak pas gitu, kayak kurang lengkap. Ya, jadi kalau kita lihat bedanya Sandbox baru saja 3 hari ini di reject oleh MA20. Untuk mana ya MA20 selama bulan Mei ya dari pertengahan Mei sampai sekarang terus-menerus menahan harga Decentraland mana. Berkali-kali dia ditahan dan seterusnya ya. Jadi kalau buat lo yang bertanya, kenapa Bang harus pakai MA20? Nggak harus. Lo mau pakai MA seperempat juga terserah lo ya. Tapi pertanyaannya tuh dengan MA seperempat lo apakah akan berguna atau tidak gitu ya. Kenapa gue pakai 20, 50 dan 200? Selama gue trading ya dari 2016, ini yang menurut gue paling simple dan ya banyak orang yang pakai. Loh Bang, kenapa harus yang banyak orang yang pakai? Sekarang gini ya. Kalau orang semua ngelihatnya MA 20, 50 dan 200, saat dia lihat dia ini sebagai resisten, apa yang terjadi? Dia sell. Jadi harga apa? Harga turun. Gitu makanya kenapa ya kalau gue pribadi lebih suka pakai indikator-indikator yang simple. Indikator-indikator yang dipakai oleh banyak orang.
Kenapa? Karena banyak yang pakai. Dengan banyak yang pakai, orang akan buy dan sell di tempat yang sama kayak gua. Gitu. Ya, jadi probabilitas gua untuk win lebih besar. Ya. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat Decentraland mana masih terus dalam downtrend. Ya. Dan bisa dibilang lagi musuh terbesarnya adalah EMA20. Dan untuk sekarang bisa dibilang struktur yang masih terbentuk dan masih ada untuk Decentraland adalah di sini. Ya. Dan ini struktur yang masih cukup baru sebenarnya ya. Struktur yang terbuat dari tanggal 12 dan 13 Mei, yaitu adalah kapitulasi Bitcoin. Ya, buat kalian yang sudah ingat di zaman-zaman itu luar biasa bikin mual, ya. Jadi untuk Decentraland mana sekarang masih ada tempat untuk averaging yaitu di daerah 70 sen. Ya, tapi please sekali lagi gue ingatkan, buat kalian yang portofolionya sudah nggak kira-kira banyak altcoins, ya stop dulu. Ya, kalian sekarang fokusnya di BTC aja. Ya, tapi buat kalian yang portofolionya altcoins-nya seimbang, gitu hanya 10-20% saja, ya sesuai dengan resiko market cap, ya boleh pertimbangkan untuk averaging. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Decentraland mana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Dan untuk Phantom kita bisa lihat lagi-lagi dengan sangat jelas dia terus-terusan turun karena MA20. Ya, dan ini kembali lagi menjadi satu contoh bahwa technical analysis really works. Ya, kita bisa lihat sangat rapi sekali. Ya, dia stop literally di resisten struktur ya di sini. Lalu udah gitu MA20 ikutan turun, mulai lebih takut lagi dan terus turun sekarang benar-benar berdasarkan MA20 ya. Jadi lagi-lagi ya kalau orang banyak yang ngomong wah teknik analisis nggak guna dipelajari. Ya ini buktinya ya sangat rapi sekali. Gitu. Dan ini nggak cuma pertama kali ya, berkali-kali seperti itu. Tapi nggak 100%. Ya. Orang tuh kadang-kadang terlalu absolut gitu. Kalau berhasil seperti ini, wow, TA itu dewa. Tapi sekalinya tembus, wah nggak guna teknik analisis. Padahal kita ngomong itu semua probability, gitu loh. Ya, jadi lagi-lagi ya, TA it's a tool. Ini adalah alat, ya, bukan dukun lo. Ya, jadi kalau lu gunainnya benar, ya, dengan mindset yang tepat, akan berguna. Tapi kalau mindset lu udah nggak benar, lu juga salah pakai, kesannya gini, lu kayak pakai ban, lu sembah sebagai dewa, ya enggak lah, itu satu ban itu adalah tool gitu, itu adalah suatu alat yang lu bisa pakai, lu tempel di mobil, jalan tuh mobil ngegelinding gitu loh. Tapi kalau lu pikir itu sebagai dewa yang bisa bikin lu transportasi kemana saja, ya nggak akan guna gitu ya. Maka dari itu ya gunakanlah TA dengan benar. Dan untuk sekarang ya kita bisa lihat bahwa kalau lu beli di sini, lu sama aja beli di resisten ya. Dan seperti yang kita tahu beli di resisten nggak bagus. Maka dari itu yang tersisa sekarang adalah support di daerah 30 sen ya. Masih sabar seperti dulu ya. Dari zaman orang-orang di sini pada hype Phantom, gue bilang jangan beli karena resistennya masih cukup kuat. Ya, sampai sekarang masih sama ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan untuk Phantom, supportnya masih di 30 sen. Oke, dan Cardano akhirnya mulai juga retest daerah 44 sen ya. Kemarin kita bisa lihat dia mencapai di 0,445 ya, artinya sudah kena ya. Dan lagi-lagi ya untuk Cardano seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya ya, satu aset yang sudah kehilangan summer low dia, biasanya demand-nya akan purely bergantung dengan BTC ya. BTC naik sedikit, dia ikutan naik. Tapi biasanya ya lebih dikit juga ya. Waktu drop dia lebih banyak sayangnya ya. Kita bisa lihat ya, dia sudah basically sudah jebol itu summer low dari sini ya. Sejak tanggal Maret ya, Maret 2022. Setelah mulai jebol di sini, dia mulai kehilangan momentum dan akhirnya benar-benar jebol totalnya itu di sini ya. Daerah April dan terus turun. Jadi untuk sekarang ya, untuk Cardano sebenarnya ini bisa dibilang adalah final averaging place buat gua ya, itu di 44 sen. Karena kalau sampai tembus lagi dan Bitcoin sampai ke daerah 22.000, kemungkinan besar ini akan dropnya lumayan signifikan ya. Jadi sekali lagi, andaikan Cardano dalam beberapa hari ke depan tembus daerah 44 sen, gua pribadi akan stop dulu untuk averaging. Tunggu sampai Cardano bisa menemukan tanda-tanda kehidupan yang mulai membuat higher high dan higher low, dan MA20 50 mulai dia berhasil tembus dan reclaim ya. Sebelum terjadi itu gua nggak akan tambah lagi posisi untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya Atom. Dan untuk Atom kita bisa lihat basically the same ya. Ini Cardano, ya, ini Cardano, ini Atom. Ini Cardano, ini Atom. Ya, ini nyaris seperti cermin ya. Mereka nyaris sama purchase price action-nya ya.
Nah, untuk Atom kita bisa lihat bahwa ini summer low ya, $8.99 atau kalau mau dibuletin $9. Ini adalah summer low. Andai kan sampai tembus ini ya, tembus apalagi dia ke reject nanti sebagai resisten, stop dulu ya. Tetapi apabila Atom berhasil ya bertahan di atas $9 sini, nah itu tentunya bisa menjadi peluang dia untuk bisa minimal nggak lanjut jebol ke bawah ya. Nah, tetapi kalau ngomong probabilitas, apalagi MA20-nya sekuat ini ya, kemungkinan besar Atom nasibnya nggak terlalu bagus ya. Maka dari itu, ini bisa dibilang adalah averaging terakhir. Bagi kalian yang masih tertarik untuk average, bisa pertimbangkan di $9. Dan apabila tembus, sekali lagi gue ingatkan untuk stop dulu averaging, karena menurut gue nggak terlalu worth it. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.